Hidayah, salam kebajikan bagi kita semua. Salam dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Nimadi Aryani dengan 2511011393. Di video kali ini saya akan membuat praktik konseling individu untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah mikro konseling lanjut yang diampu oleh Prof. Dr. Mr. Suhari MS Kons dan Ibu Kadek Ari Dwi Arwati SPD MPD. Selamat pagi nak, silahkan masuk. Selamat pagi, Bu. Terima kasih. Silahkan duduk nak dengan posisi yang dilaksanakan. Baik, Bu. Terima kasih. Sebelum kita berbicara lebih jauh, boleh Ibu mengetahui nama dan kelas anak ini agar Ibu bisa mengenal dengan lebih baik nak. Nama saya Mira, Bu, dari kelas 11. Oke, baiklah Mira, perkenalkan juga ya nama Ibu Aryani. Ibu di sini sebagai guru BK yang siap mendampingi dan membantu Mira ketika mengalami kesulitan dan membutuhkan tempat untuk bercerita. Iya, Bu. Sebelumnya, apakah Mira sudah pernah memasuki ruangan BK ini? Sudah pernah, Bu. Ini pertama kalinya saya ke sini. Bagaimana pendapat Mira tentang ruangan itu? Apakah Mira merasa cukup nyaman di sini? Menurut saya, ruangannya adem, Bu. Nyaman dan juga jauh dari keramaian. Tapi saya merasa gugup karena ini pertama kalinya saya ke sini. Tidak apa-apa nak, perasaan gugup itu sangat wajar dirasakan. Apalagi pertama kali datang untuk membicarakan hal yang cukup pribadi. Iya, Bu. Di ruangan ini kamu bebas untuk bercerita nak. Ibu akan berusaha membantu untuk memahami masalah yang sedang Mira alami. Baik, Bu. Segala hal yang Mira sampaikan nantinya, Ibu akan jaga perhatiannya dengan baik. Jadi Mira tidak usah khawatir atau merasa takut untuk menceritakan masalah yang sedang dihadapi atau masalah yang sedang dirasakan. Iya, Bu. Mendengar itu saya merasa lebih tenang. Baik, Ibu jelaskan sedikit bahwa pertemuan kita kali ini bertujuan untuk menemukan cara yang terbaik agar Mira mampu menghadapi masalah yang dialami. Sehingga diharapkan perasaan Mira jauh lebih tenang dari sebelumnya dan bisa menjalani aktivitas sehari-hari dengan lebih baik. Iya, Bu. Saya berharap saya bisa mendapatkan jalan keluar yang terbaik untuk masalah yang sedang saya hadapi. Dalam proses konseling ini, setiap keputusan berada pada dalam diri kita sendiri. Karena yang paling memahami situasi dan kehidupan sehari-hari adalah diri sendiri. Peran Ibu di sini hanya membantu memberikan arahan, dukungan, serta pilihan-pilihan yang mungkin bisa Mira pertimbangkan nantinya agar Mira mampu menemukan langkah terbaik dalam menghadapi masalah yang sedang dihadapi. Ya, Bu, saya mengerti bahwa keputusan harus dipikirkan dan diambil sendiri setelah mendapatkan arahan dan pertimbangan yang tepat. Sebelum kita mulai, kita mempunyai waktu kurang lebih 15 sampai 20 menit untuk berbicara. Apakah menurut Mira waktu itu cukup? Ya, Bu, saya rasa cukup. Oke, baiklah Mira. Sekarang Ibu ingin memahami lebih jauh mengenai hal yang mungkin terjadi di belakangan ini. Mungkin bisa diceritakan secara perlahan hal apa yang sedang terjadi atau masalah apa yang membuat Mira memutuskan untuk datang ke konseling hari ini. Tidak perlu terburu-buru, ceritakan saja dengan santai apa yang sedang dirasakan hari ini. Akhir-akhir ini saya merasa tidak nyaman saat berada di sekolah, Bu, terutama saat bertemu dengan beberapa teman di kelas. Karena beberapa teman di kelas
sering mengejek penampilan saya seperti bentuk tubuh dan warna kulit. Di sana perasaan saya menjadi sedih dan kadang rasa minder saat harus berada di depan banyak orang. Ibu ingin mengetahui dari awal kejadian tersebut. Kira-kira sejak kapan ejekan mengenai penampilan itu dimulai dan bagaimana situasi saat pertama kali mengalami kejadian seperti itu? Kejadiannya berawal dari beberapa bulan yang lalu, Bu. Awalnya hanya ada satu orang yang mengejek, lalu teman-teman yang lain ikut tertawa. Tapi lama-kelamaan ejekan itu terus setiap hari dan berulang-ulang setiap harinya. Biasanya kejadian tentang itu sering terjadi pada situasi tertentu, misalnya seperti saat berada di dalam kelas, saat beristirahat, atau sedang berkumpul dengan teman-teman. Boleh ditahu Mira mengalaminya pada situasi seperti apa? Paling sering biasanya saat mengobrol dan saat saya melewati beberapa teman di kelas, dan juga kadang saat jam istirahat saat saya sedang duduk sendirian. Lalu ada beberapa teman yang berbicara mengenai penampilan dengan nada bercanda, tapi terasa menyakitkan. Ketika mendengar ejekan seperti itu berulang kali, perasaan seperti apa yang muncul di dalam hati Mira? Apakah lebih banyak rasa malu, sedih, ataupun ada rasa marah yang dipendam? Perasaan yang sering muncul itu malu, Bu, apalagi banyak teman yang melihat dan juga tertawa. Tapi di sisi lain saya juga merasa sedih dan bertanya-tanya kenapa harus saya yang merasakan hal itu. Tapi di dalam hati saya juga marah, tapi saya tidak berani menunjukkannya karena takut memperburuk suasana. Berarti ada rasa sangat malu, sedih, maupun marah yang Mira rasakan. Tetapi Mira lebih memilih untuk memendam perasaan tersebut agar tidak memburuk situasi. Iya, Bu, benar. Saya memang merasa sangat malu, sedih, dan kadang juga merasa marah. Tapi saya takut untuk menunjukkannya karena takut semakin diejek. Setelah Mira mengalami kejadian seperti ini berulang kali, adakah rasanya perubahan dalam rasa percaya diri ketika berada di lingkungan sekolah dan berinteraksi dengan orang lain? Iya, Bu, sekarang saya jadi merasa kurang percaya diri, terutama saat harus berbicara di depan kelas atau bertemu dengan banyak teman. Rasanya seperti selalu merasa dinilai dari penampilan, sehingga saya lebih memilih menghindar dan menghindari perhatian. Adakah perubahan dalam perilaku sehari-hari, misalnya seperti lebih sering menyendiri, menghindari pergaulan, dan tidak merasa nyaman saat berkumpul dengan teman-teman? Sekarang saya lebih sering menyendiri, Bu, terutama saat jam istirahat. Biasanya dulu saya masih bisa bercanda dengan teman-teman, tapi sekarang saya memilih duduk sendiri karena takut menjadi bahan ejekan lagi. Apakah Mira merasakan bahwa kejadian yang Mira alami tersebut juga mempengaruhi semangat belajar, konsentrasi dalam pembelajaran, serta hasil nilai di sekolah selama beberapa waktu terakhir, Nak? Ya, Bu, sekarang saya menjadi sulit fokus saat belajar karena masih teringat ejekan-ejekan dari teman. Saat guru menjelaskan, pikiran saya juga menjadi terganggu dan membuat nilai saya menjadi menurun. Jadi dari apa yang Mira ceritakan tadi, ternyata ejekan dari teman-teman Mira tidak hanya membuat Mira merasa kurang percaya diri, tetapi juga membuat Mira lebih memilih untuk menyendiri dan tidak nyaman dalam bergaul, serta membuat konsentrasi dan hasil nilai di sekolah
Bu, rasanya dalam diri saya banyak perubahan sejak kejadian itu. Setelah sering menerima ejekan mengenai penampilan, apakah sering muncul pemikiran negatif dalam diri kita sendiri, misalnya merasa kurang baik atau berbeda dengan teman-teman lainnya? Pernah Bu, kadang muncul pikiran bahwa penampilan ini memang tidak menarik dan merasa tidak percaya diri ketika harus berada di dekat teman-teman. Rasanya saya seperti selalu kurang dibandingkan yang lain. Selama ini, apakah pernah mencoba menceritakan pengalaman tersebut kepada orang tua, saudara, ataupun guru agar mendapatkan bantuan serta dukungan, Nak? Belum pernah Bu, biasanya saya hanya memendam sendiri dan merasa malu, dan juga saya takut orang tua saya akan khawatir. Selama ini, ketika Mira merasa sedih dan tidak nyaman dengan ejekan tersebut, hal apa yang mungkin Mira lakukan untuk menenangkan pikiran dan mengatasi perasaan itu? Biasanya saya hanya diam Bu, sambil mencoba untuk menghibur diri, tapi tetap saja saya merasa sedih. Jika suatu saat situasi ini berubah menjadi jauh lebih baik, hal apa yang paling diharapkan terjadi dalam kehidupan sehari-hari di sekolah? Saya berharap ejekan itu bisa berhenti Bu, karena saya juga ingin merasa percaya diri kembali dan juga merasa nyaman saat berada di sekolah dan tanpa rasa takut ataupun malu. Saya ingin ejekan itu berhenti dan bisa lebih percaya diri. Salah satu cara yang bisa dicoba adalah dengan menyampaikan perasaan secara tegas tetapi tetap sopan. Menurut Mira, jika suatu saat teman kembali mengejek, apa yang bisa Mira lakukan untuk menunjukkan bahwa Mira tidak suka diejek seperti tersebut? Mungkin saya bisa mengatakan bahwa saya tidak suka diejek. Seperti itu, tolong berhenti. Mari sekarang kita latihan bersama. Bayangkan salah satu teman Mira itu kembali mengejek. Apa yang harus Mira katakan kepada mereka? Saya akan mengatakan, saya tidak nyaman jika diejek seperti itu. Tolong berhenti. Sebagai langkah awal, bagaimana jika Mira menggunakan kalimat tersebut jika situasi serupa terjadi di sekolah? Baik Bu, saya akan mencoba menggunakan kalimat tersebut jika terjadi di situasi yang sama. Ibu melihat bahwa Mira memiliki keberanian untuk menghadapi situasi yang sulit dan kemauan untuk belajar bersikap lebih tegas. Hal tersebut menandakan adanya keberanian dan semangat untuk tetap menjalani aktivitas sehari-hari di sekolah walaupun sedang mengalami kesulitan. Terima kasih Bu, rasanya saya sedikit lebih lega setelah menceritakan semuanya. Saya merasa seperti ada yang benar-benar mendengarkan saya. Dari pembicaraan kita hari ini, Ibu memahami bahwa Mira beberapa waktu terakhir ini sedang mengalami ejekan atau perundungan mengenai penampilan dari teman-teman di sekolah. Hal itu yang membuat Mira menjadi merasa sedih, malu, serta menurunkan rasa percaya diri. Ya Bu, memang seperti itu yang sedang saya rasakan selama ini. Rasanya cukup berat jika dihadapi sendirian. Setelah menceritakan pengalaman dan perasaan secara terbuka hari ini, bagaimana perasaan sekarang dibandingkan sebelum datang ke ruang konseling ini ya? Sekarang saya merasa sedikit lebih lega Bu. Akhirnya saya bisa bercerita dan tidak merasa sendirian menghadapi masalah ini.
Sebagai langkah awal, mungkin Mira bisa mencoba dari satu hal kecil, misalnya seperti mencari satu teman yang mungkin bisa dipercaya untuk diajak bercerita, atau juga mungkin bisa mulai berbicara kepada guru jika nanti situasi seperti ini terjadi kembali. Iya Bu, rasanya saya ingin mencoba pelan-pelan untuk lebih berani dan tidak terus memendam perasaan sendiri. Ibu percaya setiap orang itu memiliki kelebihan dan nilai dalam diri yang tidak ditentukan oleh penampilan saja. Dengan dukungan dan usaha secara bertahap, rasa percaya diri itu bisa tumbuh kembali. Dan situasi ini dapat dihadapi dengan lebih kuat ya Nak. Terima kasih Bu, saya merasa lebih semangat lagi dan ingin mencoba untuk menjadi lebih percaya diri lagi ke depannya. Baik Mira, terima kasih sudah bersedia bercerita dengan jujur hari ini. Tidak terasa waktu sudah berjalan kurang lebih 15 sampai 20 menit. Jika suatu waktu Mira masih merasa membutuhkan tempat untuk bercerita atau membutuhkan bantuan, ruangan konseling ini selalu terbuka untuk Mira bercerita. Baik Bu, terima kasih sudah mendengarkan dan memberikan perhatian. Saya izin pamit ya Bu. Iya Mira.